Baiklah, saya Lucia Rizka, NIM 3219206 akan menjelaskan pada poin A, yaitu mengenai azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang pertama adalah tauhid. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya kepercayaan bahwa seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola, memanfaatkan untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ke aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sidik atau benar merupakan sifat benar dan jujur yang harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Yang kedua adalah tablik, menyampaikan kebenaran. Dalam kehidupan setiap muslim tanggung jawab dalam menyampaikan amal makruf nahi mungkar. Dalam kegiatan ini sifat tablik juga diimplementasikan dalam bentuk transparansi, keterbukaan dengan kebenaran. Selanjutnya, amanah atau dapat dipercaya. Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, fatonah. Fatonah artinya cerdik, bijaksana yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan di akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip yang keempat adalah kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Selanjutnya, yang kelima, prinsip keadilan. Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Quran setelah kata Allah dan lebih kurang 1000 kali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ada 3 prinsip untuk interaksi. Yang pertama adalah pedagang dapat atau harus menguntungkan semua pihak. Yang kedua, pasar secara umum. Yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dan mekanisme pasar. Selanjutnya, ciri-ciri dari ekonomi syariah ini adalah yang pertama, akidah sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah syariah sebagai batas untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga adalah akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulyani Nur Ahmar, NIM 3219226 akan melanjutkan poin yang B, yaitu manfaat dan karakteristik dari ekonomi syariah. Manfaatnya yang pertama, yaitunya mampu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga keislamannya itu tidak lagi setengah-setengah, atau keimanannya itu tidak lagi setengah-setengah. Tapi jika kita menemukan seorang muslim yang masih berkecimpung dan menerapkan ekonomi konvensional, maka dapat dikatakan keislamannya itu masih belum kafah, atau keimanannya itu masih belum kafah. Yang kedua, kita akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita menerapkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, ataupun BMT,
Maka kalau dari segi dunia, kita akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau dari akhirat, maka kita akan terhindar dari unsur riba yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, secara tidak langsung kita telah mengamalkan syariat Allah. Mengapa demikian? Yaitu karena praktik ekonomi yang berdasarkan kepada syariat Islam itu mengandung nilai ibadah. Yang kedua adalah karakteristik dari ekonomi syariah. Yang pertama, sebuah sistem Islam yang bersifat universal atau menyeluruh. Yang kedua, kegiatan perekonomiannya itu bersifat pengabdian. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara keuntungan individu atau keuntungan pribadi dan keuntungan masyarakat. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Multijenis di sini maksudnya ialah kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyeimbangkan antara motif material dan spiritual. Yang selanjutnya azas sistem ekonomi syariah. Yang pertama, azas ketauhidan. Azas ketauhidan di sini adalah sistem ekonomi syariah harus berlandaskan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, azas kebermanfaatan. Sistem ekonomi syariah harus bermanfaat bagi manusia dan tidak mengandung kemudaratan. Dan yang ketiga, azas keadilan. Sistem ekonomi syariah itu harus berlandaskan keadilan. Yang keempat yaitu azas orientasi kemanusiaan, yang mana di sini Allah menganjurkan orang-orang yang mampu memperhatikan orang-orang yang tidak mampu seperti memberi zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kelima adalah azas kemanusiaan. Sistem ekonomi syariah harus mengandung azas kemanusiaan, yang mana orang-orang yang kaya harus melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Fajrati Isrok dengan NIM 3219223 akan melanjutkan presentasi yaitu pada bagian D, rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lain. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Willa Irsyad NIM 3219235 akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip syariah yang bersumber pada ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip ekonomi syariah menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik dari ekonomi maupun keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bendi Parnata, NIM 3219213. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian F, yaitu maqasid syariah dalam sistem ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya. Banyak istilah yang dipakai untuk menyebut maqasid al-syariah seperti maqasid al-syar'i atau maqasid al-syari' dan lapas lain seperti al-illah, al-hikmah, al-maslah, al-makna, al-makza, murad al-syari', ashar al-syari'ah, dan lain-lain. Istilah ini digunakan untuk menyebut tujuan syariat. Beberapa sarjana muslim yang lekat dengan kajian maqasid al-syariah dan dinilai memberi besar dalam kontribusinya antara lain Imam al-Haramain, Abu Ishaq al-Saytibi, Muhammad Tahrir, dan Ansyur. Pendefinisian maqasid al-syariah hanya dapat dijumpai dalam karya sarjana kontemporer karena ulama-ulama klasik seperti Al-Sayyubi menganggap bahwa secara dalam maqasid al-syariah sudah mudah dipahami. Selain itu juga ada kemungkinan bahwa al-muwafaqat diperuntukkan untuk pembaca yang sudah mengetahui ilmu-ilmu keislaman. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.